Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma zidna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdid qalbi bi'haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya al-jabri al-qadid ya al-nur wa ya al-nur bijahi wa bibarakati awliya wa syuhada wa salihin amma ba'd. Jamaah Isya dan Tarawih yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini adalah hari puasa yang ke-12 ya, dan malam yang ke-13 kita tarawih. Artinya kita sudah sebentar menuju pertengahan bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan ibarat kata kita sudah akan mulai menurun. Ibadahnya semakin dekat, namun nilainya insya Allah semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini saya tertarik untuk membahas tentang anak kepada orang tua. Sengaja malam ini kita berkaitan dengan Ramadan dulu. Karena setiap malam hikmah Ramadan, fadilah Ramadan, keutamaan tadarus dan sebagainya, dan insyaallah kita sudah paham. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Ibad dikisahkan tentang bagaimana seorang Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah di Bukit Tursina. Mari perhatikan apa doa Nabi Musa. Ya Allah, siapakah nanti manusia yang bukan nabi, bukan rasul, bukan ahli ibadah, bukan ulama, bukan kiai dan bukan ustaz, yang akan menjadi temanku dan tetanggaku di surga kelak nanti. Demikian doa Nabi Musa kepada Allah. Allah katakan, wahai Musa, ada satu orang dari Bani Israel, dari kaum, dia tinggal di tempat ini, di desa ini, orangnya seperti ini. Diberitahu Allah kepada Musa. Kemudian Musa mencari orang tersebut. Seorang laki-laki yang hidup di rumah yang sudah tua. Maka memberi salamlah Musa kepada pemilik rumah itu. Kemudian pemilik rumah menjawab salamnya, mempersilahkan tamunya untuk duduk di ruang tamu. Tapi apa yang dia buat? Dia tidak segera melayani tamu yang ada, yaitu Nabi Musa. Tapi dia masuk ke kamar. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan seekor babi betina yang besar. Babi ini dimandikan, disabuni, dihanduki, dan dicium. Kemudian dia membawa makanan, memberi makan babi betina itu. Dimasukkan lagi ke dalam kamar. Berselang kemudian dia membawa seekor babi jantan yang sama besarnya, diperlakukan sama seperti babi betina tadi. Setelah dicium, kemudian dimasukkan ke dalam kamar. Apa kata Musa? Saudara ini agama apa? Kata orang ini, saya agama tauhid. Tahukah kau agama tauhid tidak akan memperlakukan orang yang najis seperti ini? Ya, saya tahu. Tapi ketahuilah, wahai Tuhan,
Kadang seorang anak menganggap pendapat orang lain lebih baik diterima daripada usul dan perintah ayah. Kadang seorang anak merasa pendapatnya lebih benar dan lebih baik daripada seorang ibu. Itu benar, tidak salah. Tapi ingat, orang tualah sebab kalian ada di muka bumi ini. Orang tualah yang membuat kalian tahu dan mengetahui seperti apa indahnya dunia. Dan ayat ibu pula yang memberitahu kepada kalian betapa indahnya cinta dan hidup berpasangan. Jangan karena kita merasa kita punya harta, kita punya kemampuan, kita sudah mampu berdiri sendiri di atas kedua kaki ini, kita berbuat seenaknya kepada ayah dan ibunya dengan menyakiti hati keduanya. Ibadahmu tertolak, kata Nabi. Puasamu tertolak, kata Nabi. Haji dan zakatmu tertolak, kata Nabi. Semua tertolak apa yang kau lakukan hanya dengan satu asbab, ketika engkau durhaka kepada ayah dan ibu. Wala taqul lahum uff, kata Quran. Jangankan kau durhaka, berkata saja kepada keduanya adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Rabbul Jalil. Bukankah Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, dan sembahlah Allah dengan ibadahmu, dan jangan kau sekutukan Allah dengan Tuhan selain Allah, dan jangan pula engkau berbuat durhaka kepada ayah dan ibu. Bayangkan, di dalam Islam dosa yang paling besar yang tidak ada ampunannya adalah dosa syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, Allah tidak akan pernah ampuni. Sekalipun satu dunia mengatakan engkau manusia baik, dan Allah persendirikan antara syirik dengan durhaka sama besar dosa. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata 3 kali kepada sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tidak ada yang menjawab. Nabi mengulangnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tidak ada lagi yang menjawab. Yang ketiga Nabi mengulangi, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Maukah engkau memberitahu apa yang termasuk dosa besar di antara dosa yang besar? Demikian kata Nabi kepada para sahabat. Sahabat tidak menjawab. 2 kali tidak menjawab. 3 kali baru sahabat berkata, "Ya Rasulullah." Nabi bilang dalam sabdanya, dia berkata, apa? Al-isyraku billah, dosa yang paling besar, syirik kepada Allah. Kemudian Nabi katakan yang keduanya, wa uququl walidain, dan durhaka kepada ayah dan ibu. Surga akan jauh dari harapan, namun neraka sangat dekat dengan mereka yang selalu mendurhakai ayah dan ibu. Saudara kaum muslimin dan muslimat, hal ini saya sampaikan karena semakin banyak kita mendengar di media sosial, berita-berita bagaimana seorang anak tega menghabisi ayahnya, bagaimana seorang ibu diperlakukan hina oleh anaknya, dan belum lagi anak menantunya. Seakan-akan orang tua hanya bertugas melahirkan dia dan membesarkan, selebihnya tidak punya hubungan apa-apa lagi. Susun ibadah kita. Ribuan kali kita umrah dan haji. Setiap tahun kita Ramadan full, tarawih tidak pernah ketinggalan berjamaah. Kumpulkan itu semua dan datang kepada Allah hanya dengan satu dosa, yaitu durhaka kepada orang tua. Semuanya akan sia-sia. Dalam sebuah sabda Nabi mengatakan, kullu dzunubin yu'akhkhiru ma syaa illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi qadral fil hayati qadral mamat. Setiap dosa yang kau buat, kata Nabi, Allah akan tangguhkan balasannya setelah kiamat nanti. Setiap dosa yang kita buat, kata Nabi, nanti ditanya oleh Allah setelah kita sudah berada di padang mahsyar. Illa uququl walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Allah tidak tunggu nanti kau mati, kata Nabi. Dikala hidupmu engkau akan menerima panjarnya, dan dikala matimu engkau akan menerima siksaan abadi, khalidina fiha abada, kekal dan selama-lamanya. Ramadan, jangan lupakan ayah ibu di kampung. Ramadan, jangan jadikan mereka menanti dan menunggu berita dari dirimu. Ramadan, jangan kau jadikan malam kesedihan
itu. Mari kita lihat. Dalam Quran ada doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua kata yang kita minta kepada Allah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau berurusan dengan kebaikan di dunia, berarti kita perlu rezeki yang cukup, kita perlu ketenangan hidup, kita perlu kedamaian, kita perlu kebahagiaan selama kita tinggal di muka bumi ini. Dan ini kata Nabi hanya dapat diwujudkan dengan satu doa dari seorang laki-laki, yaitu kata Nabi, "Thalathatun da'awatun mustajabah la syakka fihin." Ada 3 doa yang bila kau ucapkan tidak akan ditolak oleh Allah. Satu di antaranya da'watul walidi 'ala waladi, doa ayahmu kepadamu. Dia berhubungan dengan urusan dunia, tidak berurusan dengan urusan surga. Mustajab doa ayah untuk aku untuk dunia, tetapi urusan akhirat doa ibumu lebih mustajab. Bukan karena dia mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ibumu letaknya di surga di kakinya. Bila engkau ingin bahagia di dunia, bakti kepada ayahmu, minta dia mendoakanmu siang dan malam, karena doanya mustajab di hadapan Allah kata Nabi. Tapi bila engkau ingin selamat hingga di akhirat, bakti kepada